Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hamzah wasal yang ada di mushaf Madinah dan nanti akan kita bandingkan dengan penulisan yang ada di mushaf Indonesia atau standar Kemenak. Hamzah wasal, ya bahasa Arabnya hamzatu waslin. Bisa pakai hamzatul wasli atau hamzatu waslin. Ya lebih mudahnya gitu, hamzatu waslin. Hamzah wasal. Nah, penulisan di mushaf Madinah seperti ini. Ya, kemudian ada kepala shotnya. Ya, ini. Ini penulisan di mushaf Madinah. Ini bukan dhammah ya. Kalau dhammah itu modelnya kayak gini. Nah, beda ya. Ini kepala shot seperti ini. Diambil sininya doang, lihat bentuknya seperti itu. Itu namanya hamzatu waslin. Nah, hamzah wasal ini sebenarnya kalau di mushaf Madinah nggak ada harokatnya. Cuman cara membacanya dengan rumus dan dibagi menjadi dua. Nah, pembacanya menjadi dua. Yang pertama, kalau dia bersambung dengan alif sama lam atau digabungkan jadi alif lam gitu, biasanya sebutannya. Ini sebenarnya sini hamzatu waslin, ya, hamzah wasal, kemudian ini lam. Nah, maka ini kalau seperti ini bacanya pasti dibaca al. Jadi bacanya al. Ini di mushaf Madinah. Taib. Ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada namanya alif lam asy-syamsiyah. Ya. Asy-syamsiyah. Ya. Tulisannya gini, hamzatu waslin, kemudian langsung ke sinnya. Syamsiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah alif lam al-qamariyah. Seperti ini tulisannya. Kemudian ini ada sukun. Qamariyatu. Nah, lihat. Ini pembahasannya dibahas di buku yang kuning juga. Pembagian al ini. Bacanya gimana? Bacanya dibaca al semua. Jadi al, ini hamzah waslinnya, kita baca dengan apa? Dengan cara dikasih a. Seolah-olah ini ada fathahnya. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama alif lam asy-syamsiyah. Yaitu ketika huruf-hurufnya ada di buku itu, jadi nanti ciri-cirinya apa? Di lamnya itu tidak ada tanda apa-apa. Lihat, tidak ada tanda apa-apa, tapi langsung ke tasdid yang di sini. Jadi membacanya nanti adalah, cara membacanya itu seperti membaca asy-syamsiyah. Nah, cara membaca gini. Asy-syamsiyah. Ini cara membacanya. Jadi ini langsung dilompatin saja, nggak dibaca. Ini dikasih A tadi rumusnya, kemudian langsung ke shinnya. Contoh lain misalnya, contoh lain seperti ya huruf yang pertama misalnya atin. Atin. Langsung ke taknya kasroh, atinu misalnya. Maka cara membacanya gimana? Langsung gini. Kayak orang baca atinu. Jadi langsung atinu. Jadi lamnya ini tidak dibaca. Ya, ini yang pertama. Alif lam asy-syamsiyah. Nah, berbeda dengan yang setelahnya. Ya. Ini ada alif lam al-qamariyah. Bacanya sama seperti ini. Jadi al
Al-Qamariyah. Jadi lamnya ini ada tanda sukunnya sehingga bacanya langsung ke lamnya. Al. Dan ini hamzah wasal dibaca apa? Al. Al-Qamariyatu. Nah, bacanya gimana? Cara membacanya ya seperti ini, kayak baca Al-Qamariyatu. Al-Qamariyatu. Jelas ya? Contoh misalnya Al-Ardu misalnya. Contoh Al-Ardu. Lihat. Kalau mushaf Madinah ini nggak ada harokatnya. Kecuali di lamnya doang. Nah, bacanya gimana? Pakai rumus itu. Dibaca al. Jadi Al-Ardu. Al-Ardu. Jadi bacanya gimana? Al-Ardu. Nah, seperti itu. Dibaca Al-Ardu. Nah, ini penulisan alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah di mushaf Madinah. Jadi, jangan pusing lagi, walaupun dia tidak ada harokatnya. Kalau dia di awal, ingat dia di awal, maka bacanya pakai al. Alhamdulillah Ar-Rahman. Gitu ya. Paham insyaallah. Nah, kalau di mushaf Indonesia gimana? Kalau di mushaf Indonesia itu simpel sekali. Di mushaf Indonesia di hamzah wasal itu hanya alif saja. Di mushaf Indonesia saya sampaikan sini ya, hamzah wasal itu hanya alif saja. Alif lamnya hanya tulisannya gini. Ini mushaf Indonesia. Saya kasih warna beda biar Anda tahu ini mushaf Indonesia. Asy-syamsiyahnya bagaimana? Misalnya atin ya, contoh sini mushaf Indonesia. Atin itu tulisannya hanya gini saja. Nah, dan sudah ada harokatnya. Atinu, lihat. Dimudahkan dalam Indonesia itu langsung ada harokatnya. Nah, kemudian Al-Ardu bagaimana? Tulisan Indonesia, di mushaf Indonesia. Al-Ardu seperti ini. Ya. Nanti nggak ada hamzah kotoknya ya. Al-Ardu. Nah, ini. Lihat, kita bisa bedakan ini. Kalau di mushaf Indonesia, lihat, hanya sekedar alif saja. Dan sudah ada harokatnya. Kalau di mushaf Madinah, tidak ada harokatnya. Jadi kita harus pakai rumus ini. Ini juga langsung ke sini. Tidak ada harokatnya. Cara membacanya sama. Cara membacanya sama. Ini juga sama ya. Jadi segi membacanya itu sama. Jadi inilah penulisan alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Untuk rinciannya silahkan lihat di video setelahnya. Kita akan bahas tentang rincian dan contoh-contohnya yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullahu taala. Kemudian kita akan beralih kepada yang selain alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Ya, ini lebih variatif. Untuk selain apa? Selain alif lam asy-syamsiyah atau alif lam al-qamariyah. Maka di sini ada rumusnya. Rumusnya ya, langsung kita kasih contohnya aja. Dari contoh ini akan kelihatan rumusnya. Mushaf Madinah penulisannya seperti ini. Nah, ini apa? Kepala shot, bukan tomah ya. Kemudian nah, contoh 1. Lihat, yang kedua contohnya. Yang ketiga, contohnya. Nah, ini ada rumusnya.
untuk cara membacanya, ini rumusnya gampang sekali. Silakan perhatikan. Ya. Perhatikan di harokat huruf ketiga. Ini huruf ketiga. 1, 2, 3. Ini dhammah. Maka kalau harokatnya hurufnya itu harokatnya dhammah, maka di sini dibaca dhammah. Kalau harokat ketiganya harokatnya kasroh, maka dibaca kasroh. Dan kalau fathah, ya, bacanya apa? Baca kasroh. Nah, ini khususon, mohon diperhatikan. Ya, di Mushaf Madinah ini rumusnya. Untuk selain alif lam asyamsiyah dan alif lam al-qamariyah, maka rumusnya lihat huruf ketiga. Uktub ini kan dhammah, maka di sini dibaca dhammah. Cara bacanya gimana? Cara bacanya uktub. Cara bacanya lihat huruf ketiga. Kasroh berarti dia kasroh. Bacanya ijlis. Ini lihat, nah ini khusus ya, khususon. Dia nggak bakal fathah, yang fathah hanya alif lam asyamsiyah sama alif lam qamariyah. Nah, kalau fathah maka dia khusus. Dia apa? Dibaca kasroh. Jelas? Ini rumusnya tolong perhatikan. Ini berlaku untuk semuanya. Baik kata kerja, fi'il, ataupun masdar, isim yang disusun dari kata kerja juga. Maka seperti ini rumusnya. Nah, di Mushaf Indonesia, Mushaf Kemenak, itu cara penulisannya adalah cara membacanya ini. Ini Mushaf Indonesia kayak gini. Mushaf Indo itu model penulisannya kayak gini, sudah diharokatin. Jadi enak. Nah, tidak pusing-pusing. Jadi Mushaf Indo kayak gini tulisannya. Secara penulisan, dan itulah cara membacanya. Adapun kita sedang membaca Mushaf Madinah, maka tolong perhatikan rumus ini. Jadi lihat huruf ketiganya. Kalau dhammah maka dia dhammah, kalau kasroh dia kasroh, kalau fathah dia kasroh. Jelas? Jelas atau jelas? Nah, ini sebenarnya kaidah yang paten. Ada memang pengecualian di beberapa kata dalam Al-Quran, itu terlihatnya huruf ketiganya dhammah, tapi nanti dibacanya apa? Kasroh. Kenapa? Karena kalau dirunut dari bahasa Arabnya, dia aslinya adalah kasroh. Saya kasih contoh nih, lihat pengecualian ini disebutkan di awal surat Al-Ahqaf. Ya, Allah berfirman, ituni. Nah, ini hamzah wasal, terus hamzah qata, dhammah. Ya, seperti ini. Nah, tertulis seperti ini di Mushaf Madinah tulisnya seperti ini. Nanti cara membacanya itu bagaimana? Cara membacanya ini dibuat kasroh. Ya. Kok kasroh? Padahal ini apa? Dhammah. Ya, memang ini terlihatnya dhammah. Tapi aslinya, kalau urut ilmu sharafnya, dia aslinya itu kasroh. Ya, wazan satunya dia i'ti. Ya, saya urut bahasa Arab aja ya. Nggak apa-apa, dikit-dikit. Sekalian jelas. Biar jelas perkaranya. Aslinya itu i'ti. Satu orang. Kalau dua orang, i'tiya, ya, i'tiya, gitu ya. Nah, ini kan perintah. Datanglah. I'ti. Datanglah. Atau datangi satu orang kamu. I'tiya antuma, dua orang. Ya, dua orang. I'tiya, datanglah kalian berdua. Nah, untuk dhamir antum itu i'tiyu aslinya. I'tiyu. Nah, aslinya kayak gini. I'tiyu. Pakai apa? Pakai kasroh.
Makanya ini bacanya i'ti. Nah, kok jadi itu? Iya, karena i'tiyu itu susah. Akhirnya ada namanya al-i'lal, al-ibdal wal i'lal. Jadi diganti. Gantinya gimana? Ini susah nih kalau i'tiyu. Akhirnya sudah, ini kasrohnya, yaknya dihapus. Yaknya dihapus. Lalu sebagai ganti yaknya ini putar ke sini, diganti ke ta. Ya, ini kasrohnya hilang sehingga ini harokatnya jadi gimana? Harokatnya jadi itu. Lihat, itu. Nah, ini perubahan kata dalam bahasa Arab. Ya, perubahan kata dalam bahasa Arab kayak gini. Awalnya i'tiyu berubah menjadi itu. Walaupun ini dhammah, tapi lihat aslinya dia apa? Kasroh. Maka khusus ini di awal surat Al-Ahqaf, ya, ini dibacanya i'tuni. Nah, nanti ada pelajaran lagi tentang mad badal. Nanti ini dibacanya ituni. Nanti insya Allah masih lama ya. Ini saya jelaskan aja biar nggak simpang siur. Biasanya ada yang komentar, kemudian perlu dijelaskan, ya sudah, kita jelaskan aja. Jadi nanti bacanya ituni. Nah, ini cara membacanya. Jadi mohon bisa dipahami ya, penjelasan ini penting untuk dikasih tambahan biar tidak simpang siur, biar tidak menimbulkan pertanyaan yang kadang muncul dalam penjelasan ini. Jadi ringkasnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah cara pembacaan hamzah wasol di awal bacaan. Saya ringkas dengan cepat ya. Jadi hamzah waslin itu terbagi, membacanya kan kalau di Mushaf Madinah nggak ada harokatnya. Ya, nggak ada harokatnya kalau Mushaf Madinah. Jadi bacanya gimana? Dibagi menjadi dua garis besar. Kalau dia alif lam asyamsiyah atau alif lam al-qamariyah, maka pasti dibaca al. Dan asyamsiyah tadi contohnya langsung asyamsi, at-tinu, al. Kalau al-qamariyah, lamnya dibaca al-qamariyatu, al-ardu. Tapi semuanya apa? Dibaca al. Makanya di Mushaf Indonesia Kemenak langsung disimpulkan kayak gini. Sudah, daripada jamaah Indonesia pusing, akhirnya diapain? Kasih aja harokat. Atinu, al-ardu. Walaupun di sebagian mushaf tulisan di beberapa ayat di mushaf Indonesia itu ada yang nggak ada harokatnya di awal. Maka perlu juga tahu, ini bacanya a. Kalau alif lam syamsiyah sama alif lam al-qamariyah. Nah, untuk selain alif lam asyamsiyah dan alif lam al-qamariyah, maka dilihat di huruf ketiga. Kalau dhammah, maka dia dhammah. Kalau kasroh, maka dia kasroh. Kalau fathah, maka dia kasroh. Kalau dhammah dibaca dhammah, kalau kasroh dibaca kasroh, kalau fathah dibaca kasroh. Jangan tertipu, jangan dibaca fathah. Fathah hanya bisa di sini. Nah, khusus ini di awal surat Al-Ahqaf ini memang bukan khusus sebenarnya, cuman ada rinciannya. Sebenarnya aslinya ti. Jadi tasrif atau perubahan kata di bahasa Arab. Aslinya i'ti, i'tiyah, i'tiyu. I'tiyu susah ngomongnya, akhirnya jadi berubah jadi i'tu. Tapi aslinya kasroh. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini kalau di awal kata. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Atau surat Iqra al-Alaq misalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa dibaca Iqra? Lihat rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Ya, atau ud'u ila sabili rabbika, ud'u. Ini ud'u. Di Mushaf Madinah nggak ada harokatnya. Kalau di Mushaf Indonesia sudah diharokati, sudah dipermudah. Taib. Kemudian ada rumus kaidah ya, kaidah. Batu hamzatu waslin itu ada rumusnya. Dia itu tasqutu
tasqutu waslan. Nah, hamzah wasol ini gugur. Gugur kalau disambung saat disambung dengan kalimat sebelumnya. Ya, kalau disambung sama kalimat sebelumnya, dia gugur, artinya nggak dibaca al, nggak dibaca uk, atau ij, atau ikra. Maksudnya apa, Ustaz? Lihat contohnya sini. Atinu. Ini kalau di awal, dibacanya apa? Atinu, ya kan? Atinu. Atinu, seperti ini. Apa namanya kaidahnya. Tapi kalau ada kata sebelumnya, misalnya wa, maka di sini langsung gimana? Langsung dibaca ke sini. Jangan dibaca wa atinu, jangan dibaca wa atinu. Tapi harus dibaca apa? Wattinu. Jadi hamzah wasolnya apa? Gugur. Tidak dibaca. Sama seperti kata-kata usjud. Ya, ini kan hamzah wasol, sin, jud. Nah, perhatikan. Huruf ketiganya dhammah, maka di sini dibaca dhammah. Usjud, kan gitu. Tapi kalau kita tambah misalnya was, langsung. Jadi langsung ya, wasjud. Jangan dibaca wa usjud. Jelas? Jangan baca wa usjud, tapi bacanya wasjud. Langsung Anda baca lompat ke sini. Ini juga langsung ke sini. Jelas? Nah, ini kaidahnya hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzah wasl itu gugur kalau dibaca sambung dengan kalimat sebelumnya. Ini kaidah-kaidah hamzah wasl yang penting untuk dibahas. Tolong diperhatikan, diulang lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan menjadi orang yang cinta terhadap Al-Qur'anul Karim. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.